Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Greg Valdo. Dan di video kali ini aku mau bahas seputar COVID-19. Nah, tapi di video kali ini aku bukan mau membahas tentang gejala ataupun tentang cara pencegahannya. Karena aku yakin juga pasti kalian semua udah tahu mengenai gejala dan juga pencegahannya. Karena kan udah banyak banget lah, dari pemerintah juga udah memberikan imbauan mengenai gejala-gejala dan juga mengenai pencegahannya. Terus juga udah banyak banget video-video mengenai hal ini. Terus juga mungkin dari berita-berita itu udah banyak banget lah tentang yang ngomongin gejala dan juga pencegahannya. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang sangat menarik, yang mungkin juga masih belum banyak diketahui sama orang-orang, yaitu tentang gimana caranya penyakit COVID-19 yang virusnya sekecil ini, yang pokoknya kecil banget lah, itu bisa sampai menyebabkan kematian pada seseorang. Oke, kalau misalkan kalian penasaran tentang hal ini, jangan lupa kalian buat klik tombol subscribe di bawah, terus klik tombol like, sama jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian, karena sharing is caring. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelumnya aku mau ingetin dulu, kalau misalkan informasi-informasi mengenai COVID-19 itu sekarang masih sangat bersifat dinamis. Jadi apa yang aku sampaikan hari ini itu mungkin saja masih bisa berubah-berubah di kemudian hari. Karena kan seiring berjalannya waktu bakal terus banyak penelitian-penelitian mengenai COVID-19 ya, nanti mungkin ada penelitian terbaru yang lebih update. Tapi yang sekarang aku sampaikan itu udah merupakan informasi yang paling update di hari ini, yang di mana hari video ini dibuat tanggal 3 Mei 2020. Info-info yang bakal aku sampaikan ini sudah berdasarkan dari WHO dan juga dari beberapa jurnal-jurnal medis mengenai penelitian tentang COVID-19. Jadi yang akan aku sampaikan ini udah merupakan yang paling update di tanggalnya. Oke, mungkin pertama-tama aku bakal review sedikit mengenai penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 itu merupakan sebuah penyakit yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. Dan penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus yang namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kepanjangan jadi kita singkat aja, SARS-CoV-2. Kenapa namanya SARS-CoV-2? Karena secara genetika virus ini sangat mirip dengan virus corona yang menyebabkan penyakit SARS pada tahun 2002, yang waktu itu juga merupakan sebuah outbreak. Gejala-gejala yang dapat muncul itu bisa berbeda-beda dan bervariasi di semua orang. Tapi ada beberapa gejala-gejala umum yang biasanya timbul di orang-orang yang memang positif terhadap virus corona. Yaitu seperti yang pertama ada batuk, yang biasanya adalah batuk kering, terus ada pilek, ada sesak nafas, dan juga pastinya ada demam, karena ini merupakan sebuah infeksi. Pertama-tama kalian harus tahu dulu bentukan dari virus corona. Buat kalian yang belum pernah lihat virusnya kayak gimana, di sini aku kasih lihat virusnya, ada di sebelah sini. Nah, kalau kalian lihat, virus corona itu terbentuk dari beberapa protein. Ada banyak banget protein. Ada yang dari paling luarnya, ada protein S, ada protein M, ada protein E. Yang dalamnya itu ada RNA-nya. Kalau misalkan kalian lihat lagi, yang lancip-lancip yang di paling luar, itu adalah namanya protein S. Protein S ini, itu berfungsi buat virus corona bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Di mana dia itu berfungsi sebagai kunci, buat nanti dia ngebuka pintu di dalam sel tubuh kita. Kalau misalkan kalian masih bingung, di sini aku kasih ilustrasinya kayak gini. Oke guys, kira-kira ilustrasinya bakal jadi kayak gini. Anggap aja aku ini coronavirus. Nah, terus coronavirus itu kan punya protein S. Di sini aku lambangin sebagai kunci ini guys. Nah, terus pintu ini merupakan permukaan dari sel paru-paru kita, atau namanya tuh sel pneumosit. Yang namanya pintu pasti kan punya lubang kunci. Nah, kalau misalkan dalam sel itu, lubang kuncinya itu namanya angiotensin converting enzyme 2. Karena panjangan, jadi kita singkat aja jadi AC2. Nah, kebetulan si protein S ini itu sangat cocok dengan lubang kunci dari sel kita yang namanya AC2 itu. Nah, dia bisa masuk dan bisa ngebuka pintu dari sel pneumosit, yang akhirnya dia bisa membuka pintunya dan masuk ke dalam sel paru-paru kita, gitu guys. Oke, seperti yang tadi kalian udah lihat, kalau misalkan si virus corona ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, terutama dia bakal masuk ke dalam sel yang namanya pneumosit. Sel pneumosit ini adalah sel yang ada di paru-paru. Jadi si virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita dan langsung dia pergi ke paru-paru dan masuk ke dalam sel tubuh kita. Kalau misalkan dia udah masuk ke dalam sel tubuh kita, itu dia bakal langsung mengambil alih semua yang ada di dalam sel tubuh kita, terutama di sel pneumosit tadi. Dan si virus corona ini bakal langsung pergi ke ribosom untuk ngebuat protein.
Karena tadi kan di awal kan udah lihat kalau misalkan virus corona itu terbentuk dari beberapa protein. Jadi dia membutuhkan protein untuk terbentuk virus yang baru. Oke, jadi kalau misalkan dia udah datang ke ribosom, dia bakal ngebentuk banyak protein, protein S, protein M, atau protein E, ataupun protein-protein lainnya. Dan terus dia bakal langsung masuk ke aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini kalau misalkan dalam sel tubuh kita, itu anggapannya dia kayak sebuah pabrik. Jadi pabrik ini yang nanti ngebentuk rangkaian dari si protein-protein ini. Jadi kalau misalkan si protein-protein ini masuk ke dalam aparatus Golgi, nah itu dia bakal terbentuk virus corona yang baru. Dan virus corona yang baru ini bakal keluar dari sel tubuh kita dan bakal menyerang sel-sel yang lainnya. Sel pneumosit yang pertama kali kena itu bakal mati karena tubuhnya kan udah diambil alih sama virus corona. Nah, lama-kelamaan sel itu bakal mati. Sel yang udah mati ini, itu dia bakal manggil sel imun kita buat datang ke tempat itu, guys. Nah, pas sel imun kita udah datang dan nyampe ke tempat TKP, sel imun kita tuh bakal ngeluarin yang namanya sitokin, atau itu seperti zat-zat yang dikeluarin sama sel-sel imun kita. Ada yang namanya interleukin 1, interleukin 6, ada TNF-alpha, dan masih banyak lagi zat-zat yang dikeluarin oleh si sel imun kita ini. Nah, zat-zat inilah yang nantinya tuh bakal masuk ke pembuluh darah, guys. Kalau misalkan zat-zat ini masuk ke pembuluh darah, itu dia bakal ngerenggangin permukaan dari pembuluh darah kita. Jadi, pembuluh darah kita kan kayak gini, guys. Kalau misalkan si zat-zat ini mau masuk, itu otomatis pembuluh darah kita kan bakal ngebuka. Zatnya baru bisa masuk. Kalau misalkan zatnya udah masuk ke dalam pembuluh darah, dia bakal muter-muter di seluruh badan. Terus apa yang terjadi dengan pembuluh darah kita yang ada di paru-paru itu? Nah, kan udah merenggang tuh, guys, pembuluh darahnya. Itu ngebuat si cairan-cairan itu bisa keluar dari pembuluh darah ke paru-paru kita, guys, atau lebih tepatnya itu ke alveolus. Alveolus itu merupakan bagian paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan dia masuk ke dalam situ, paru-paru kita kan jadi ada cairannya, atau alveolus tuh jadi basah gitu, guys, ada cairannya. Lama-kelamaan tubuh kita tuh jadi susah bertukar oksigen dan karbon dioksida, dan itu akan menyebabkan tubuh kita kekurangan oksigen. Kalau tubuhnya kekurangan oksigen, otomatis kita jadi nafasnya cepat, ya kan? Nah, ini yang akan membuat menjadi gejala sesak nafas pada orang-orang yang terkena COVID-19. Nah, lanjut, zat-zat yang tadi yang aku udah sebutin, yang IL-1, interleukin 6, terus TNF-alpha dan zat-zat lainnya, itu dia kan udah masuk ke dalam pembuluh darah. Dan dia bakal muter-muter di tubuh kita, guys. Oke, pertama-tama dia bakal nyampe ke otak kita. Dan dia bakal ngasih tau ke otak kita kalau misalkan, woi, ada infeksi nih, ayo dong, kita lawan infeksinya. Nah, makanya kita bakal timbul demam. Karena demam itu merupakan sebuah respon dari infeksi, dimana nanti tubuh kita tuh bakal ngasilin panas yang bertujuan buat membunuh virus-virus atau bakteri-bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Makanya pada penderita COVID-19 itu bisa timbul demam yang tinggi. Oke, kita lanjut. Zat-zat itu juga bakal nyampe ke tenggorokan kita, guys. Kalau misalkan dia sampai ke tenggorokan, itu bakal nimbulin radang dan juga bakal nimbulin batuk, yang terutama batuk kering. Terus juga dia bakal nyampe ke sel-sel yang ada di hidung kita, dimana nanti tuh kita jadi kayak penciumannya berkurang, terus juga jadi pilek, kayak gitu, guys. Makanya pada orang-orang penderita COVID itu ada penurunan dari penciuman, dari indera penciuman kita, guys. Dan ternyata zat-zat itu melewati pembuluh darah yang muter-muter di dalam tubuh kita, itu juga bisa sampai ke jantung. Kalau misalkan dia sampai jantung, itu akan menurunkan fungsi jantung kita, yang lama-kelamaan akan menjadi gagal jantung pada penderita COVID-19. Dan dari beberapa penelitian juga, si pintu AC2 ini, itu ternyata ada juga di hati dan juga terdapat pada ginjal. Yang dimana nanti virusnya itu juga bakal nyampe ke ginjal dan juga ke hati karena emang punya pintu itu, guys. Nah, kalau misalkan pada ginjal, itu bisa menurunkan fungsi ginjal dan juga bisa membuat menjadi gagal ginjal. Kalau pada hati, ya itu bakal membuat kerusakan hati. Itulah kenapa pada orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti penyakit hati, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, itu akan meningkatkan resiko terjadinya kematian pada orang penderita COVID-19. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjut lagi. Paru-paru. Paru-paru kita kan tadi udah berisikan cairan karena cairan yang dari pembuluh darah itu masuk ke dalam paru-paru kita kan. Dan itu bisa terjadinya pneumonia. Yang pertama adalah pneumonia. Terus juga di jantung akan menjadi penurunan fungsi jantung. Terus juga di ginjal akan terjadinya penurunan fungsi ginjal yang lama-kelamaan jadi gagal ginjal. Terus juga di hati akan terjadi kerusakan hati. Nah, itu kan jadi banyak banget ya, guys, organ-organ yang rusak karena si virus corona. Nah, maka dari itu, guys, orang-orang yang meninggal akibat penyakit COVID-19
itu biasanya disebabkan karena banyaknya organ yang mengalami penurunan fungsi, guys. Ini yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Terus pokoknya jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke orang-orang terdekat kalian. Karena informasi adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi segitu aja, guys. Thank you. Bye.